Nah, sekarang kita masuk materi persediaan. Nah, untuk persediaan ini kalian catat dulu soalnya, ini soalnya, silahkan dicatat. Nah, ini nanti seperti biasa, apa yang dipelajari hari ini nanti kalian kumpulkan catatannya. Ini adalah transaksi persediaan, transaksi penjualan dan pembelian persediaan. Nah, ini dia tanggal-tanggal pembeliannya. Ini unit yang kita beli, berapa unit. Kemudian ini harga per unitnya. Kalau misalnya pembelian berarti harga beli, kalau penjualan berarti harga jual di sini. Nah, kemudian ini adalah totalnya. Total itu didapatkan dari unit dikali harga per unitnya. Nah, silakan dicatat dulu. Nah, di sini kalian sambil kalian nyatat, untuk persediaan itu kalau metode pencatatannya itu ada dua. Yang pertama itu adalah metode perpetual sama metode periodik. Itu kan udah kita pelajari di uh, pengantar akuntansi di bagian perusahaan dagang. Nah, untuk perhitungan berapa sih harga pokok yang harus dicantumkan dalam setiap nilai inventory tersebut. Nah, itu berapa untuk menghitung harga pokok dari persediaan ini, itu secara umum ada 3 metode yang digunakan. Sebenarnya nggak 3 sih, ada 4. Yang pertama itu adalah metode identifikasi khusus. Yang kedua itu metode FIFO. Yang ketiga itu adalah metode LIFO. Yang keempat itu adalah metode weighted average. Nah, untuk metode identifikasi khusus, itu harga pokok penjualan dari suatu barang itu tergantung pada harga beli dari barang yang dijual. Nah, misalkan kayak gini, kita beli persediaan terdiri dari kulkas 100.000, AC 100.000, kulkas 100.000, kemudian AC 200.000, dan kemudian mesin cuci 300.000. Nah, yang terjual di sini misalkan AC. Nah, maka harga AC ini tadi berapa? 200.000 kan? Nah, maka harga pokok dari barang yang dijual itu adalah 200.000. Jadi, harga pokok dari barang yang dijual itu adalah tergantung pada harga beli barang yang dijual tersebut. Sedangkan, kalau metode FIFO itu adalah ketika kita menjual barang hari ini, maka habiskan dulu harga yang pertama kali kita beli. Jadi, harga pertama, paling pertama itu misalnya 1.200, harga yang kedua 1.300, maka habiskan dulu harga persediaan yang 1.200 ini. Itu yang akan menjadi harga pokok penjualannya. Kemudian metode LIFO atau metode LIFO, last in, first out. Itu harga pokok penjualan dari suatu barang itu diambil adalah harga yang terakhir kali. Harga yang terakhir kita beli pas pembelian terakhir itu 50.000. Maka yang kita pakai itu adalah yang harga 50.000 untuk penjualan kita, menentukan harga pokok penjualannya. Nah, kemudian weighted average. Nah, untuk metode weighted average ini itu tiap ada itu dicari berapa metode, untuk menentukan berapa nilai harga pokok penjualan suatu produknya itu dihitung berdasarkan berapa rata-rata harga pokok dari barang yang kita beli. Jadi, misalnya persediaan awal segini, terus ada pembelian-pembelian. Nanti dirata-ratakan berapa rata-rata harga beli kita. Nah, itu yang kita gunakan sebagai harga pokok penjualan kita.
Nah, kalau metode weighted average ini dalam pencatatan perpetual itu namanya itu adalah metode moving average. Jadi kalau ada nanti weighted average, ada moving average, sebenarnya itu sama aja. Tapi ketika dia minta moving average, itu berarti kita melakukan pencatatannya itu secara perpetual. Nah, ketika kita melakukan pencatatan secara perpetual, itu kan harga pokok penjualan, itu kan harus dicatat setiap ada penjualan. Nah, berarti kita harus tentukan berapa harga pokok penjualan setiap saat. Nah, karena kita perlu data tersebut, makanya nanti kalau dalam metode perpetual, kita harus bikin yang namanya kartu persediaan. Supaya kita tahu berapa harga pokok penjualan yang harus kita bebankan pada barang yang kita jual tersebut. Nah, sedangkan kalau metode periodik, itu kan nggak, ketika kita jual barang, itu kita nggak perlu mencatat berapa harga pokok penjualannya. Nah, kita nggak perlu mencatat harga pokok penjualannya itu. Oleh sebab itu, pencatatannya itu kan cuma yang kita catat penjualan berapa, pembelian berapa. Sedangkan harga pokoknya nggak perlu. Sehingga kalau metode periodik itu perhitungan berapa nilai persediaan itu kan dilakukan di akhir tahun nanti. Jadi kita lakukan di akhir tahun, kita periksa di gudang, pemeriksaan fisik atas persediaan kita tinggalnya berapa. Nah, nanti baru habis itu kita hitung berapa cost of goods sold kita berdasarkan rumus. Rumus cost of goods sold berarti kan nanti persediaan awal ditambah sama pembelian nanti dikurangi sama persediaan akhir kan. Nah, nanti dapat cost of goods sold dalam metode periodik. Nah, sekarang supaya nggak bingung, kita langsung aja ke soalnya. Nah, di sini kita lebih bahas ke metode yang 3 itu aja. FIFO, LIFO, sama weighted average. Karena kalau metode identifikasi khusus kan gampang, tinggal tentuin aja apanya, berapa harganya, kalian pelajari aja nanti sendiri di buku. Nah, ini kita masuk ke metode, ini soalnya. Ini adalah transaksinya, ini udah dicatat. Ini udah dicatat belum? Udah, Kak. Nah, ini nih soal yang pertama. Itu soalnya diminta hitunglah berapa nilai persediaan persediaan akhir, terus harga pokok penjualan, dan kemudian ending inventory-nya. Jadi yang ditanya itu adalah berapa nilai ending inventory, terus berapa nilai cost of goods sold, terus berapa nilai dari gross profit-nya laba kotornya. Jadi 3 yang ditanya. Dengan menggunakan metode FIFO, baik perpetual maupun periodik. Nah, itu pertanyaannya. Nah, kita jawab di sini karena ini memakan waktu, maka kita coba aja periksa langsung jawaban latihan temannya ini. Nah, terlebih dahulu itu kita pakai metode FIFO. Nah, metode FIFO yang kita gunakan di sini itu adalah dengan menggunakan pencatatan periodik. Nah, dalam yang ditanya yang pertama kali itu adalah menghitung cost of goods sold. Nah, berapa sih cost of goods sold dari transaksi yang ini? Berapa harga pokok dari transaksi ini ketika kita menggunakan metode periodik dan periodik dalam pencatatan kita, dan kemudian kita menggunakan metode FIFO untuk menghitung persediaannya ini. Nah, jadi ini jawaban yang pertama ini adalah terkait dengan berapa nilai cost of goods sold dari transaksi ini jika kita menggunakan pencatatan periodik dan menghitung nilai persediaannya itu dengan menggunakan metode FIFO. Nah, itu yang soal yang pertama.
Nah, jawabannya ini. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan cost of goods sold ini. Nah, cost of goods sold itu adalah berapa sih harga pokok penjualan dan berapa sih harga pokok dari produk yang terjual atau berapa sih harga pokok dari persediaan yang terjual. Nah, berarti di sini kalau cost of goods sold itu terkait dengan persediaan yang terjual. Sedangkan kalau ending inventory itu adalah persediaan yang belum terjual. Jadi ada dua jenis persediaan. Yang pertama itu adalah persediaan yang sudah terjual. Persediaan yang sudah terjual itu akan menjadi cost of goods sold. Nah, cost of goods sold itu akan dilaporkan di laporan laba rugi, kan? Di laporan laba rugi. Sedangkan ending inventory itu adalah persediaan yang belum terjual. Jadi persediaan yang belum terjual itu namanya ending inventory. Nah, ending inventory ini di mana dilaporkan? Ending inventory itu dilaporkan sebagai inventory di laporan posisi keuangan. Jadi kalau kita lihat laporan posisi keuangan, terus ada di sana ada inventory, maka inventory yang dimaksud di laporan posisi keuangan itu adalah ending inventory kita. Nah, sekarang kita mencari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kita. Nah, berarti di sini kita harus tahu berapa unit ya barang kita atau persediaan kita yang terjual. Nah, untuk menentukan berapa unit persediaan kita yang terjual, itu tentu kita hitung berapa totalnya dulu. Nah, hitunglah di sini setiap penjualan berapa unit? Nah, 40 tambah 30 tambah 50 tambah 20 tambah 40 tambah 25 tambah 44. Itu kira-kira berapa? 40, 70, 70, 120, 140, 180, tambah ini 224 nilainya. Nah, di sini 249. Atau kakak salah hitung nih? Coba. 40, 70, 70 tambah 70, 140, 140 tambah 44. 130 tambah 44 tadi, Kak. 70 tambah 70 kan? 140, 140, 180 tambah 25. Ya kan? Tambah 25, 165. Udah pas. Berarti ini udah. Ini 249 unit yang terjual. Nah, kan yang terjual itu 249 unit. Maka dia pakai metode FIFO. Pakai metode FIFO dia. Berarti di sini yang kita pakai harga yang paling awal untuk menentukan cost of goods sold-nya nih. Nah, jadi kayak gini caranya. 249 unit kan. Nah, kita hitung setiap ini persediaan awal 25. Berarti 25 kali 1.200. Kita butuhnya nanti itu sampai angka 249. 200 berapa? 249 ya, 249. Berarti 25 kali 1.200. Jadi persediaan yang akan dijual itu kan berarti persediaan yang ada di sini kan, yang ada kita punya berarti terdiri dari persediaan awal ditambah sama pembelian kita. Nah, di sini kalau kita butuhnya 249 unit, 25 berarti untuk mencari harga pokok penjualannya itu adalah 25 kali 1.200, kemudian habis itu 75 kali 1240, kemudian 60 tambah 1260. 25 tambah 75 baru 100. 100 tambah 60. 160. Ya, 160. Kemudian tambah sama 80. 160 tambah 80, 240. 240, kita butuhnya 249, berarti tambah lagi 9 sini kan.
Cuma 9 yang dipakai harga 1264 ini. Nah, jadi ini 25 kali 1200, 75 kali ini, 60 tak kali ini, terus 80 kali ini, terus ini 9 aja lagi kali 1264. Kan kayak gitu. Nah, ini dia. Dapat nanti jawabannya 310,776. Jadi ini ditambah sama ini, tambah sama ini, tambah sama ini, tambah ini, jadinya nanti 249. Jadi kita habiskan harga yang pertama kali dulu. Harga pertama kali kalau ada sisa inventory tahun lalu, maka pakai harga yang pertama yang sisa tuh. Terus habis itu baru nanti dipakai harga-harga pembelian paling pertama. Soalnya kan yang kita jual tentu persediaan yang kita beli kan. Nah, ini sampai nanti mencapai unit 249 itu sampai harga berapa? 249 kan sampai harga 1264 nih. 9 kali 1264. Nah, sampai sini yang COGS ini ngerti? Ada pertanyaan? Ngerti, Hah? Kak. Nah, itu kalau metode FIFO, habisin biaya yang pertama dulu. Nah, kemudian untuk gross profit. Nah, untuk gross profit cara mencarinya gimana? Gross profit kan itu cara mencarinya sales dikurangi dengan cost of goods sold kan. Nah, berarti kita harus cari dulu berapa sales kita. Nah, untuk mencari sales itu kan harga jual dikali dengan unit yang dijual kan. Nah, jadi kita cari sales-nya dulu. Untuk mencari sales itu berarti jumlahkan semua sales ini. Berarti di sini 40 kali 2000, kemudian ditambah 30 kali 2000, kemudian 50 kali 2000, kemudian 20 kali 2000. Kemudian 40 kali 22 50, 25 kali 22 50, 44 kali 22 50. Nah, nanti dapat nilai sales-nya. Di sini ada dibikinnya enggak? Nih, total penjualan ini. Jadi ini total sales yang tadi. Dijumlahkan semua sales di mana unitnya dikali dengan setiap harga jualnya atau price-nya. Dapat nanti totalnya 52,250. Yang ini paham? Udah dicatat? Nah, jadi nanti dapat sales-nya 52,250. Sehingga untuk mencari gross profit itu adalah sales tadi 525,250 dikurangi dengan cost of goods sold. Cost of goods sold ini kan 310,776. Sehingga dapat nanti gross profit-nya itu 214,474. Udah. Sampai sini paham? Udah selesai nih? Udah, Kak. Nah, kemudian ending inventory. Nah, ending inventory itu berarti kan persediaan yang belum terjual. Nah, berarti untuk mengetahui berarti nilai ending inventory itu berarti kan unit persediaan yang tersisa yang belum terjual di sini dikali dengan cost-nya, harga belinya. Cost-nya ini tuh tentu kita pakai itu tergantung nilai dari cost-nya itu tergantung pada metode FIFO atau LIFO atau weighted average-nya cost-nya. Nah, terlebih dahulu itu yang pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah kita harus tahu dulu berapa sih unit barang yang tersisa ini berapa unit. Nah, terlebih dahulu untuk mengetahui berapa unit yang unit yang tersisa, tentu kita harus tahu dulu berapa sih unit yang tersedia untuk dijual. Unit yang tersedia untuk dijual ini berapa?
Nah, setelah kita tahu berapa unit yang tersedia untuk dijual, baru nanti kita kurangi dengan unit yang dijual, maka itu akan jadi unit yang tersisa kan. Unit persediaan yang tersisa. Itu yang dinamakan dengan unit untuk ending inventory-nya. Nah, untuk mencari unit yang tersedia untuk dijual, itu berarti kan persediaan awal berarti kan persediaan yang belum terjual di tahun sebelumnya. Jadi persediaan awal di tahun ini. Nah, jadi persediaan awal ditambah dengan pembelian, nah itulah yang dinamakan dengan unit yang tersedia untuk dijual. Nah, jadi kita cari dulu unit yang tersedia untuk dijualnya. Nah, unit yang tersedia untuk dijual tadi berarti kan pembelian di persediaan awal ditambah dengan pembelian. Nah, kita lihat di soal. Nah, berarti ini persediaan awalnya inventory ini kan. Berarti 25 tambah 75 ditambah 60 tambah 80 tambah 35. Nah, jadi dijumlahin inventory awal ditambah sama semua pembelian ini. Sehingga nanti dapat itu persediaan yang tersedia untuk dijualnya itu adalah 275 unit. Nah, kemudian tadi total unit yang terjualnya kan 249, berarti tersisa nanti itu yang jadi unit ending inventory kita. Berarti 275 dikurangi dengan 249 tadi, total unit yang terjual tadi, dapat nanti ending inventory kita itu 26 unit. Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, ingat angka ini 26 unit. Nah, di sini kan kita pakai metode FIFO. Nah, kata-kata dari metode FIFO itu adalah first in, first out. Ini terkait dengan perhitungan harga pokok penjualannya. Jadi kalau first in, first out itu berarti untuk harga pokok penjualannya dicari angka yang nilai cost yang paling awal. Dia first in, first out kan. Sedangkan kalau metode LIFO itu untuk menentukan harga pokok penjualannya itu pakai yang terakhir last in, first out katanya kan. Nah, sedangkan kalau misalnya ending inventory itu berarti kebalikannya. Kebalikannya di sini itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah ketika di metode FIFO itu kalau untuk menentukan cost-nya itu kita pakai harga yang pertama kali, maka untuk untuk menentukan berapa nilai ending inventory-nya itu kita pakai itu harga yang paling terakhir. Jadi kalau untuk 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 apa namanya? Untuk menghitung harga pokok penjualannya atau cost of goods sold-nya itu pakai dari atas, sedangkan kalau untuk ending inventory-nya itu kalau FIFO itu pakai yang dari bawah. Nah, jadi di sini kita tadi ending inventory kita itu 26 unit. Nah, berarti kita hitung nilai ending inventory kita ini dari nilai yang paling bawah. Nah, berarti dari pembelian. Nah, berarti ini kan yang paling terakhir kita butuhnya cuma 26 unit. Berarti ini aja 26 unit kali 12,64. Karena ini kan 35. 26-nya kan masih dalam range ini nih, masih berlebih. Berarti 26 kali 12,64. Berarti 26 kali 12,64 itulah yang nilai ending inventory-nya. Nah, kita lihat di sini. Ending inventory itu adalah 26 kali 12,64. Dapat 32,864. Nah, atau sebenarnya itu juga bisa kita cari dengan cara, kita cari dulu cost of goods available for sale. Cost of goods available for sale itu cara mencarinya adalah pakai rupiahnya. Jadi inventory awal ini dikali dengan harganya langsung 25 kali 1.200, kemudian 75 kali 12,40, 60 kali 12,60, kemudian 80 kali 12,60, 35 kali 12,64. Jadi cost of good available for sale itu adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian-pembelian, kita mengalihkan cost-nya itu. Kita kalikan ke cost-nya, nggak unitnya aja.
Nah, jadi 25 kali 1.200, 75 kali ini, terus ini kali ini, dapat nanti cost of goods available for sale. Nah, cost of goods available for sale kita kan 343.640 di sini dapatnya setelah kita kalikan. Nah, untuk mencari ending inventory-nya, itu sebenarnya kan bisa aja goods available for sale itu dikurang sama COGS. Jadi, goods available for sale dikurang dengan COGS itu juga akan menghasilkan nilai ending inventory. Jadi, kayak gitu cara itunya. Apa namanya tuh? Cara lainnya. Atau nanti nilai ending inventory-nya diketahui, tapi COGS-nya nggak diketahui. Maka bisa juga goods available for sale ini dikurang sama ending inventory. Dapatlah nilai COGS nanti. Nah, jadi good available for sale ini itu adalah cost of goods sold ditambah dengan ending inventory. Jadi nanti kalau dapat nilainya salah satunya aja, sebenarnya bisa kita mencari nilai yang lainnya. Kalau misalnya kita punya data good available for sale. Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, kemudian ini udah selesai. Nah, untuk pencatatannya, kalau misalnya kita pakai metode periodik. Nah, kalau misalnya kita pakai metode periodik, itu berarti kan kita nggak perlu, kalau untuk pembelian, berarti itu nggak ada pencatatan atas nilai persediaannya. Jadi nggak ada yang didebit persediaan, nggak ada juga yang dikredit persediaan. Nah, yang didebit atau yang dikredit pengganti persediaan itu kan transaksinya. Nah, jadi kalau kita untuk metode periodik kita pakai pencatatannya, maka itu berarti jurnalnya di sini itu adalah pada tanggal 3 April ini kan nggak transaksi kan, karena ini adalah saldo awalnya. Nah, berarti transaksinya dimulai dari tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu pembelian. Berarti kalau metode periodik yang kita pakai, maka di debit purchase, kemudian kreditnya cash atau account payable. Cash atau account payable. Cash kalau kita beli tunai, kalau account payable kalau kita beli secara kredit. Nah, kemudian kalau untuk tanggal 11, berarti nanti jurnalnya itu adalah yang kita catat hanya penjualannya aja. Yang kita catat itu hanya penjualannya aja. Oh iya, nilai purchase ini berarti nanti purchase di debit, kredit, cash atau account payable itu nilainya 75 kali 1240. Nah, kemudian tanggal 11 berarti jurnalnya debit account receivable or cash, kreditnya itu adalah sales. Nilainya berapa? Itu tergantung pada nilai harga jualnya. Berarti di sini 40 kali 2.000. Di sini kita kan kalau untuk metode periodik itu kan nggak perlu catat cost of goods sold-nya. Berarti cuma debit, account receivable or cash, nah kreditnya nanti sales. 40 kali 2.000 itu nilainya. Nah, ini kayak gini juga sama. Jadi tiap pembelian, tiap penjualan kita catat kayak tadi jurnalnya. Itu kalau kita pakai metode periodik. Nah, untuk metode periodik di sini yang metode FIFO kita selesai. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Jadi tiap transaksi ini kita catat. Paham ya? Paham, Nah, Kak. Nah, kalau udah, kita lanjut kalau kita pakai metode perpetual. Nah, karena kita pakai metode perpetual, itu kan tiap penjualan ini kita harus catat cost of goods sold-nya berapa, cost of goods sold-nya berapa. Nah, karena kita harus mencatat nilai cost of goods sold itu setiap saat, maka kita butuh yang namanya kartu persediaan. Nah, jadi yang kartu persediaan itu bentuknya kayak apa? Nah, jadi inti dari kartu persediaan itu bentuknya kayak gini. Nah, ini ada date, tanggal transaksinya, purchase ini terkait dengan diisi dengan transaksi-transaksi pembelian. Sedangkan ini cost of goods sold, ini dicatat untuk transaksi-transaksi penjualan. Kemudian balance ini adalah saldo dari persediaan kita. Jadi nilai persediaan kita sekarang tinggal berapa, ada berapa persediaan kita di gudang sekarang. Nah,
Kalau di sini kan itu karena saldo awal, berarti persediaan kita sekarang 30.000. Kemudian karena ada pembelian, berarti nambah nilai persediaan kita. Nah, kemudian karena ada penjualan, berarti berkurang nanti nilai persediaan kita, gitu. Kakak ambil pen dulu. Soalnya ini nggak kelihatan batasnya. Nah, sekarang kita mulai aja untuk dia bikin pencatatan nggak sih? Nah, ini dia bikin pencatatan nih. Nah, kita pakai metode FIFO ya, yang perpetual. Nah, tanggal 3 April. Tanggal 3 April, inventory kita, persediaan awal kita, itu nilainya ada 25 unit dengan harga cost-nya itu 1.200. Nah, maka di sini berarti di saldo awal kita kan berarti saldo persediaan kita ini 25 kali 1.200 sama dengan 30.000. 25 unit at harga masing-masingnya itu 1.200. 25 kali 1.200 itu dapatnya 30.000. Nah, berarti pada tanggal 3 April ini saldo persediaan kita itu adalah sebesar 30.000 di sini. Maka di sini pakai merah. Nah, berarti di sini kita bikin sebenarnya garisnya kayak gini. Jadi kita perjelas. Jadi untuk tanggal 3 April ini persediaannya ini adalah ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tanggal transaksinya mana lagi nih? Kemudian transaksi tanggal 3 April udah, tanggal 8 ke tanggal 8 April, tunggu, kok ada pesan. Nah, tanggal 3 April, tanggal 8 April itu ada pembelian senilai 75 dengan harganya itu, harga belinya 12.40. Jadi totalnya itu 93.000. Nah, berarti di sini kita nyatetnya itu di kolom pembelian. Nah, kita catat di kolom pembelian di sini. 75 unit dikali 12.40 dapat nanti 93.000 totalnya. Nah, berarti tanggal 8 April ini nilai persediaan kita berapa? Nah, jadi di tanggal 8 April persediaan kita itu berarti persediaan awal 25 at 2000 at 1.200. Kemudian kita belikan berarti nambah persediaan kita 75 at 12.40. Jadi pada tanggal 8 April ini nilai persediaan kita, nah berarti tanggal 8 April ini nilai persediaan kita itu adalah yang ini. Mana mau dia? Nah, berarti di sini tanggal 8 April nilai persediaan kita itu adalah totalnya ini kali ini dapatnya ditotalkan berapa? 30 tambah 93.000 dapat nanti 123.000. Jadi total nilai persediaan kita tanggal 8 April itu adalah 123.000. Nah, tapi kita jarakin kita bikin kayak gini, soalnya kita nanti butuh soalnya harganya kan beda-beda nih, jadi nanti bakalan beda juga penggunaannya itu. Nah, sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, kemudian habis itu kita lanjutkan transaksi tanggal 11. Tanggal 11 itu kita jual barang
nilainya ada 40 unit yang kita jual, harga per unitnya itu 2.000. Jadi ini price bukan cost ya. Ini price berarti. Kalau harga jual berarti ini adalah price bukan cost. Price harga jual, sedangkan kalau cost itu adalah harga pokok. Nah, sini salesnya 40 kali 2.000. Ini harga jualnya aja. Ini harga jual berarti ini nggak masuk nanti ke ini cuma di penjurnalan ngaruhnya. Jadi ketika kita menjurnal itu kan debit, piutang, or cash, kreditnya itu sales. Nah, ini nilai yang akan kita catat 40 kali 2.000. Sedangkan untuk pencatatan cost of goods sold-nya pada inventory-nya itu adalah berapa cost-nya. Nah, berapa cost-nya itu yang kan kita cari. Nah, di sini kakak lupa. Nah, berarti pas tanggal 3 sama 8 April ini, tanggal 8 April ini, pencatatannya, langsung aja kita catat. Tanggal 8 April kita catat secara perpetual, berarti kan debit inventory, kreditnya account payable. Itu sebesar yang di soal ini. 25 kali 1.200, 75 kali 1240. Salah dia kayaknya ini. Enggak, tanggal 3 April ini enggak dicatat. Dia salah nih. Tanggal 3 April itu persediaan awal. Jadi persediaan awal itu bukan transaksi. Nah, berarti dia langsung di tanggal 8 ini. Berarti debit inventory, kreditnya account payable sebesar 93.000. Nah, jadi langsung catat debit inventory, kredit account payable nilainya 93.000 yang di sini. Nah, kemudian untuk sales itu kan berarti jurnalnya nanti itu adalah ini tanggal 11. Debit account receivable kalau dia secara kredit, kalau secara tunai berarti debit cash. Kreditnya sales revenue. Nilainya itu adalah yang tercantum di soal ini. 40 kali 2.000, 80.000. Kemudian kalau untuk perpetual ini kan harus ada pencatatan cost of goods sold-nya pada inventory. Nah, nilai yang ini kita cari pakai metode FIFO yang pakai tabelnya kalau kita prodik. Nah, gimana cara kita menentukannya? Itu adalah ini. Nah, tanggal 11 itu yang kita jual berapa unit? Nah, yang kita jual itu adalah 40 unit. Nah, yang kita jual itu adalah 40 unit. Nah, persediaan kita kan saldonya 25 sama 75 di sini dengan harganya masing-masing. Kalau pakai metode FIFO, itu berarti habiskan harga yang pertama dulu kan. Habiskan harga 1.200 ini dulu, baru nanti lanjut ke bawahnya. Berarti karena kita butuh 40 unit, berarti 25. Berarti di sini harganya butuh 15 lagi cuma kan, karena dia cuma 40 unit. Berarti 25 at 2.000 ditambah 15 at 1240. Dapatnya 48.600. Ini dijumlahkan, dapatnya 48.600. Nah, 48.600 itulah yang menjadi cost of goods sold di sini. 48.600. Cost of goods sold pada inventory 48.600. Nah, udah. Kemudian habis itu ini kita garis. Susah. Nah, kemudian ini kita garis di sini. Biar nggak sakit mata gitu kan lihatnya tentunya. Nah, berarti sisa persediaan kita sekarang berapa? Balance ini kan berarti sisa persediaan. Sebelumnya kita punya persediaan ini sama ini. Nah, ini kan udah habis nih 25-nya, udah dijual, berarti udah habis kan dia. Berarti udah nggak ada lagi nih yang harga ini. Kemudian yang harga 12.40 ini udah kepake 15, berarti sisa 60 lagi. Berarti sisa persediaan kita sekarang itu adalah 60 at 12.40. Dapatnya 74.400. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Nah,
Kemudian habis itu tanggal berapa lagi? Tanggal 30 transaksinya. Kemudian tanggal 30 itu dijual lagi barang itu unitnya 30. 30 unit at 2.000 sama dengan 60.000. Berarti ini pencatatannya penjualan. Ini. Nih. Kalau receivable 60.000, kreditnya sales revenue 60.000. Nah, kemudian habis itu kita catatkan cost of goods sold pada inventory. Nilai cost of goods sold pada inventory-nya ini kan nggak ada di soal nih. Nah, kita cari pakai metode FIFO tadi. Nah, nilainya itu dia berapa unit? Coba. Dia berapa unit? Dia 30 unit. Nah, 30 unit. 30 unit. Nah, 30 unit di sini sisa persediaan kita kan sebelumnya tinggal yang 60 pada harga 12.40. Kita jualnya cuma 30 unit, berarti pakai aja ini kan masih bisa. Berarti 30 at 12.40 dapatnya 37.200. Berarti inilah nilai cost of goods sold-nya 37.200. Di sini. Nah, selesai. Yang ini kita merahkan biar jelas itu punyanya siapa saldonya. Nah, kemudian habis itu tanggal 8. Tanggal 8 itu dibeli persediaan 60 unit pada harga 12.60. Jadi 75.600. Berarti kita tambahin aja di sini di bagian nih. Tanggal 60 di bagian purchase kita taruh 60 at 12.60 dapatnya 75.600. Nah, kemudian habis itu persediaan yang kemarin yang sebelumnya ada sisa kan 30, kita catat lagi 30 at 12.40 di sini. Nah, kemudian habis itu kita tambahkan di sini yang kita beli baru. Berarti nilai persediaan tanggal 8 Mei itu adalah dijumlahkan totalnya 112.800. Di mana yang 112.800 ini terdiri dari 30 unit harga 12.40 dan 60 harga 12.60. Sampai sini paham ya? Nah, untuk pencatatannya kalau pembelian tentu kalau pakai metode periodik, debit inventory, kreditnya itu adalah cash order account payable sebesar 75.600. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pokoknya kayak gitu aja seterusnya sampai ke bawah. Nanti waktu kita habis kalian lanjutkan aja, nanti kakak kirim. Kakak kirim sekarang aja lah. Nah, ya. Kak, Ya. berarti nanti di akhir tabel itu tuh kita langsung ketemu Oh iya. COGS sama ending inventory-nya, Kak. Iya, tunggu loh. Belum selesai lagi tuh. Hampir lupa Kak nerangin. Nah, nanti kan kita hitung kayak tadi tuh kan, pokoknya kalian garis lah supaya jelas dia itu tiap balance-nya itu berapa tiap persediaan. Kalau kayak gini kan campur-campur kelihatannya tuh. Jadi kalian garis-garis bagus. Nah, pakai warna yang beda. Nah, habis itu berapa nilai cost of goods sold kita? Total cost of goods sold kita itu adalah kita jumlahkan semuanya. Nah, kita jumlahkan ini semuanya. Jadi, kita jumlahkan ini, ini, terus ini. Pokoknya kita jumlahkan semua cost of goods sold ini dari atas sampai ke bawah, dapat nanti 310.776. Nah, biasanya untuk metode FIFO dan LIFO itu baik dengan kita mencari pakai pendekatan periodik maupun perpetual itu nilainya sama. Tapi kalau untuk metode weighted average itu kalau kita pakai perpetual atau periodik itu hasilnya beda.
biasanya. Apalagi kalau misalnya nanti kalau ada sales discount atau purchase discount, itu gimana lagi nanti bentuknya. Nah, untuk sales discount sama purchase discount itu ada soalnya di video yang kakak bagikan sebelumnya. Nah, ada di sana. Gimananya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau untuk cost of goods sold ditanya berapa nilainya ini dijumlahkan semua yang COGS ini jumlah totalnya 310.776. Nah, sedangkan untuk berapa saldo dari ending inventory itu kita cukup aja cari berapa saldo paling terakhir. Nah, jadi kan saldo terakhir tanggal terakhir itu tanggal 28 kan? Tanggal 28. Nah, saldo terakhir dari tanggal 28 itu kan ini. Cuma yang ini aja. 26 at 1264 dapatnya 32864. Tapi kalau ada dua harganya di sini dijumlahkan. Jadi sama kayak ini. Kalau misalnya tanggal 21 nih, misalnya 21 nih yang terakhirnya, maka ending inventory-nya itu adalah 35 kali 1260 ditambah 35 kali 1264 dapatnya 88340. Itulah nilai ending inventory-nya. Nah, tapi masalahnya di sini itu tanggal 28. Nah, jadi saldo tanggal 28 itu cuma terdiri dari 26 unit harga persediaan dengan harga 1264. Jadi ending inventory kita itu tanggal 28 ini 32864. Jadi nggak dijumlahin dia. Sampai sini paham? Nah, untuk mencari gross profit berarti sama kayak tadi. Harga jual dikurangi dengan cost of goods sold. Dapatlah gross profit-nya. Dan kan ending inventory-nya berarti ini. 32864. Yang ini udah ya. Kemudian kita lanjutkan kalau metode LIFO. Metode LIFO itu gimana? Nah, kalau kita pakai metode LIFO, sekarang kita pakai dulu itu yang metode kalau kita itu pencatatan persediaan kita itu secara periodik. Nah, kalau secara periodik berarti nggak perlu pakai tabel-tabel, pakai ini aja. Nah, kita tentukan cost of goods sold. Cost of goods sold itu tadi kan unit yang terjual kita itu kan 249 unit kan. Nah, kalau LIFO itu pemakaian harganya untuk cost of goods sold-nya. Tadi kalau FIFO kan dari atas ke bawah. Kalau untuk LIFO itu dari bawah ke atas. Nah, jadi di sini kita butuh 249 unit kan. Berarti ini 35 tambah 80 baru berapa? 115. 115 tambah 60, 175. 175 tambah ini. Kan nggak kepake semua ya. 175 tambah 75 berapa? 250. Kurang ya. Pokoknya ini dihitung sampai nanti harganya itu sampai di sini unitnya itu 249 unit. Nah, 249 unit itu pas sampai harga 1240. Terakhir itu 74 dia. 35 tambah 80, 120. Berapa sih? Nih, coba aja lah. 35 tambah 80. Berapa tuh? 35 tambah 80, 115. Habis itu tambah 60, 175. 175 tambah 75, 250. Habis itu kita butuhnya berapa? Butuhnya 249, berarti ini cuma 74 unit. Berarti pada harga 1240 ini kita cuma pakainya itu 74 unit. Berarti 35 kali 1240, 80 kali ini, kemudian 60 kali ini, kemudian ini cuma 74 kita butuhnya, supaya dia 249. Ini 74 kali 1240. Nah, nanti itu dapatnya, dia dapatnya 312.400. Cost of goods sold-nya. Kemudian gross profit berarti sales dikurangi dengan cost of goods sold. Sales-nya tadi kan udah kita cari. Sales dikurangi dengan cost of goods sold 312 dapatnya ini. Kemudian ending inventory. Kalau ending inventory
ending inventory kalau misalnya cost of goods sold-nya dari bawah ke atas, kalau untuk ending inventory-nya berarti dari atas. Nah, total ending inventory kita tadi berapa unit? Nah, total ending inventory kita itu 26 unit tadi. Nah, 26 unit berarti di sini 25 tambah 1 di sini. 25 kali 1.200, 1 kali 1240. Dapatnya nanti ini 31.240. Atau kita bisa cari juga kalau misalnya cost of goods sold-nya udah dapat, berarti nanti cost available for sale, cost of good available for sale-nya kita tadi dapatnya ini kan 343.640 dikurangi dengan cost of goods sold yang kita dapat. Yang telah dapat tadi cost of goods sold-nya ini 312.400. Nah, dapat nanti ending inventory atau untuk mencari cost of goods sold ini cari aja ending inventory. Soalnya kan ending inventory kan lebih pendek nih cara mencarinya daripada cost of goods sold. Ya kan? Lebih pendek cara mencari ending inventory daripada cost of goods sold. Jadi kalau untuk ending inventory karena lebih pendek ini, mending kita cari aja cost of goods available for sale dikurangi dengan ending inventory, dapat nanti nilai cost of goods sold kita. Nah, sampai sini ada pertanyaan kalau metode LIFO untuk pencatatannya sama aja. Kalau periodik kayak apa? Angkanya juga sama. Karena kalau ending inventory, kalau di LIFO ini kan nanti untuk cost of goods soalnya itu kan dicari di akhir periode. Nah, untuk pencatatannya baik FIFO, LIFO, weighted average itu sama aja pencatatannya. Kalau secara periodik. Nggak ada beda termasuk angka-angkanya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Paham? Ada pertanyaan nggak? Enggak, Kak. Nah, terus habis itu, kalau ini kita pakai cara perpetual lagi. Nah, kalau perpetual berarti masukin saldo awalnya 25 1.200 dapat 30.000 tadi. Kemudian pas tanggal 8 tadi kita beli kan, masukin 75 1240 93.000. Berarti nanti saldo kita pas tanggal 8 ini adalah persediaan tanggal 25 1.200 tambah sama persediaan yang kita beli ini. Nah, ini sehingga totalnya itu 123.000. Nah, kemudian tanggal 11 itu kan kita lakukan penjualan 40 unit. Nah, berarti nanti 40 unit kita lakukan penjualan. Nah, kita lakukan penjualan 40 unit. Berarti kita habiskan yang paling bawah dulu. Berarti harga paling bawah kan ini 12.40. 12.40 itu 75 unit, berarti kan pakai harga ini aja semuanya. Berarti 40 at 12.40 dapatnya harga pokok cost of goods sold-nya itu adalah 49.600. Nah, jadi nanti untuk mencatat pencatatannya untuk yang pertama pas penjualan itu berarti kan debit apa namanya tuh, debit account receivable or cash, kreditnya kan sales tuh kan. Nah, nanti kan di bawahnya debit cost of goods sold pada inventory. Nah, itu nilainya berapa? Itu nilainya yang ini 49.600. Jadi perbedaan antara pencatatan perpetual ini dengan berbagai metodenya itu baik weighted average, LIFO atau FIFO itu terletak pada nilai cost of goods sold-nya itu berapa yang akan dicatat nanti. Nah, kalau metode LIFO, cost of goods sold pada inventory-nya dicatat itu sebesar 49.600. Nah, kemudian untuk tanggal 30 ini, tanggal 30 itu katanya dibeli lagi ya 30 persediaannya. Nah, dijual lagi 30 persediaannya. Nah, berarti di sini
Tadi kan yang ini 75 unit ini udah kepake 40, berarti sisa 30 unit lagi kan. Nah, berarti ini salin lagi, jangan sampai terbalik-balik nanti ininya nyusunnya. Jadi nyusunnya itu harus berurutan. Jadi 25 dulu, 25. Kemudian ini udah dipakai di bawah 40, maka kita sisanya 35. 35 at 1240 sehingga saldo kita segini. Nah, kemudian pada tanggal 30 kita jual lagi 30 unit. Karena dia pakai LIFO, maka habisin yang ini dulu. Ini kan belum habis, maka kita pakai 30 at 1240. Nah, ini berarti belum kepake, masih belum kepake, berarti 25 at 1200. Ini udah kepake 30 unit, berarti sisanya 5 unit at 1240. Kita totalkan kayak gini, ini dapat. Nah, untuk menentukan cost of goods sold-nya, berarti nanti kita jumlahin aja sama kayak tadi. Jumlahin totalnya dari atas ke bawah, semuanya berapa. Nah, dapat nanti cost of goods sold-nya segini kalau pakai metode LIFO. Nah, kemudian untuk ending inventory-nya berapa? Nah, ending inventory-nya pakai aja balance yang terakhir, balance tanggal 28. Nah, balance tanggal 28 ini terdiri dari persediaan 1.220 unit dan 6 unit dengan harga 1260. Dapat 31560. Nah, inilah nilai ending inventory kalau pakai metode LIFO. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Berarti beda jawabannya sama yang periodik ending inventory-nya, Kak. Harusnya sih sama. Beda dia. Harusnya sama, 31240. Dia 31560. Harusnya sih sama. Coba aja dihitung lagi nanti. Soalnya kan sama-sama sisanya berapa unit nanti itu sama. Dia yang bakalan beda itu nanti pas weighted average. Soalnya weighted average itu kalau perpetual itu rata-rata yang paling terakhir. Dijumlahkan semuanya dicari rata-rata. Sedangkan kalau di perpetual itu tiap ada pembelian ganti angkanya, tiap ada pembelian ganti angka rata-ratanya sehingga menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, harusnya ini sama nilainya. Tapi kalau beda berarti emang beda lah. Itu biasanya sama sih harusnya. Kalau Vivo. Ini kan 32864. Di sini berapa? Nah, kan sama nih 32864. Kayaknya salah penjumlahan aja tuh. Harusnya dia sama. Kecuali metode weighted average. Makanya kalau metode weighted average itu kalau di perpetual di periodiknya namanya weighted average, di perpetualnya dia namanya moving average. Soalnya dia menghasilkan angka yang berbeda nanti. Udah sampai sini paham ya yang ini. Kita lanjut ke yang terakhir metode rata-rata tertimbang atau weighted average. Nah, untuk weighted average itu kita menentukan cost per unit yang pertama kali. Kalau kita pakai metode periodik dulu. Kita pakai di sini angkanya untuk pencatatannya secara periodik itu sama aja semuanya, semua metode. Nah, jadi kita lebih ke perhitungan cost per unitnya aja. Cost ending inventory-nya sama cost of goods sold-nya berapa. Kalau pakai metode rata-rata tertimbang. Nah, kalau pakai metode rata-rata tertimbang, itu terlebih dahulu kita tentukan berapa cost per unitnya. Untuk mencari cost per unit itu adalah cost of goods available for sale, cost of goods available for sale dibagi dengan unit available for sale. Jadi unit available for sale, unit inventory available for sale. Nah, jadi cost of goods available for sale kita itu kan udah kita cari tadi tuh di sini. Nih. Cost of goods available for sale kita 34360. Nah, unit yang tersedia untuk dijual kita atau unit goods available for sale ini dalam totalnya dibagi dengan unitnya. Jadi ini cost-nya ini dibagi dengan unitnya. Jadi 343.640 dibagi dengan 275. Nah, dapat nilai cost per unitnya itu adalah
Nah, dapat nanti cost per unitnya itu adalah 1249,6. Nah, kemudian habis itu untuk menentukan ending inventory kita berapa? Nah, unit ending inventory kita tadi kan 26 unit, dikali aja sama cost-nya. Cost per unitnya segini. Berarti 26 kali 1249,6 dapatnya 32489. Nah, kemudian habis itu untuk menentukan cost of goods sold-nya gimana? Nah, untuk menentukan cost of goods sold-nya itu ada dua cara tadi. Cost of good available for sale-nya tadi dikurang dengan ending inventory ini dapat cost of goods available for sale. Nah, atau kita cari dengan cara unit barang yang terjual berapa? Unit barang yang terjual tadi kan 249 unit ya. Nah, unit yang terjual tadi 249 unit. 249 unit kita kali aja dengan cost of per unitnya ini. Jadi 249 dikali dengan 1249,6 nanti dapatnya itu juga 311.150,4. Nah, untuk gross profit berarti sama sales-nya dikurangi dengan COGS tergantung metodenya ini. Dapat segini. Nah, sampai sini paham kalau metode periodik? Untuk metode periodik, jadi tergantung unit endingnya berapa, unit cost of goods sold-nya berapa, dikali aja cost per unitnya. Cost per unitnya itu cara mencarinya adalah cost available for sale dibagi dengan unit available for sale. Unit persediaan maksudnya. Sini. Udah? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita pakai itu rata-rata tertimbang lagi. Kalau kita pakai metode perpetual. Nah, nanti metode perpetual itu jurnal pertamanya itu selalu sama aja. Nanti pas pencatatan cost of goods sold-nya itu berapa nilainya, itu tergantung pada yang di tabel ini. Nah, kalau cost of goods sold yang metode, kalau weighted average rata-rata tertimbang dengan metode perpetual itu gimana? Nah, atau ini nama metode lainnya itu adalah moving average sama. Nah, yang pertama tentu kita masukin saldo awalnya yang tadi 30.000 kan. Nah, kemudian ada pembelian tadi 75 at 1240 93.000. Nah, pas di sini, pas di balance ini itu at-nya ini ya, harganya ini berubah. Jadi tiap ada pembelian, harga itu akan berubah. Awalnya kan harganya 1.200 nih. Jadi kalau untuk metode rata-rata tertimbang itu kalau tadi kan banyak-banyak harganya tuh boleh 2, boleh 3 tergantung pada harga pembeliannya berapa kan. Nah, kalau ini tiap ada pembelian kita hitung lagi berapa harga rata-ratanya. Tiap ada pembelian berapa harga rata-ratanya. Nah, harga rata-rata itulah yang kita cantumkan di sini. Nah, jadi di sini gimana cara mencari harga rata-rata yang 1230 ini? Itu dapatnya dari ini. 25 kali 1.200 itu kan 30.000. 30.000 ditambah 93.000. Dapatnya itu 123.000. Nah, 123.000 dibagi dengan unitnya, unit totalnya. Unit totalnya itu adalah 25 tambah 75. 75 dapatnya 100. 100 berarti 123.000 bagi 100 dapatnya 1230. Jadi ini kan 100 unit bagi ini kan jadinya totalnya 100 unit nih, berarti add 100 unit pada harga baru. 123.000 dibagi dengan 100 unit 1230 dapat 123.000. Berarti yang total ini. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi tanggal 8 ini nilai persediaan kita 100 unit, harganya itu harga baru. Yakni harga rata-ratanya. Jadi tiap pembelian dia update harga terus. Kemudian di sini tanggal 11 tadi ada penjualan 40 unit kan. Nah, harga penjualan 40 unit. Dipakai harga yang mana? Pakai harga ini 1230 kan. Ini ada 100 unit. Berarti 40 kali 1230 49.200. Berarti ini nanti harga 1230 ini karena ada penjualan, sisa dia lagi 60 unit at 1230 dapat segini. Nah, kemudian tanggal 30 ada penjualan lagi 30 unit. Nah, ini berarti ini yang dijualkan
Nah, at 12.30 ini persediaan kita harganya 12.30 dengan banyaknya 60 unit. Berarti 30 at 12.30 dapatnya 36.900. Nah, 60 unit ini udah terjual 30 unit. Berarti sisa lagi 30 unit at harga yang sama. Nih, jadi update harganya itu hanya ketika ada pembelian. Ada pembelian, update harganya. Nah, ini ada berarti nanti cost of goods sold-nya kita catat ini. Cost of goods sold ini kita catat yang ini, gitu. Pas pencatatan jurnalnya itu. Nah, kemudian habis itu tanggal 8 Mei. Tanggal 8 Mei itu kita beli 60 unit, harganya tadi 12.60. Jadi totalnya 75.600. Nah, muncul harga baru. Nah, harga barunya itu berarti 36.900 ditambah 75.600 itu adalah 112.500. Kita bikin aja biar nggak lupa di sini 112.500. Ini tambah ini nanti dapatnya 112.500. Nah, 30 tambah 60 dapatnya 90. Jadi 112.500 dibagi dengan 90 dapatnya nanti harganya 12.50. Nah, kemudian nanti pas penjualan dijual 50 unit pakai harga ini. Harga yang sebelumnya 12.50. Kemudian berarti sisa lagi nanti 40 unit. Dijual lagi 20 unit. Berarti sisa yang 12.50 ini 20 unit. Nah, kayak gitu seterusnya. Pokoknya kayak gini, ini cost of goods sold-nya berarti dijumlahin aja. Nanti kalau untuk mencari ending inventory-nya berarti ini 26 at harga 12.61, ending inventory-nya jadinya 32.786. Udah gitu aja untuk gross profit, berarti sales dikurangi dengan cost of goods sold masing-masing yang kita dapatkan di metodenya masing-masing. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Kira-kira udah kebayang? Kak, Ya. berarti yang untuk balance yang di moving average ini digabung aja semuanya, Kak? Ini berarti kan dia tiap pembeli dia hanya ada satu harga. Kalau tadi harganya kan macam-macam. Kalau ending inventory-nya berarti di sini ini terakhir 70 dijual 44 sisa 26. Sisa 26 harganya 12.61. Ini aja 32.786. Berarti kalau ditanya ending inventory berarti 32.786. Tergantung pada tanggal terakhir berapa saldo kita. Berarti setiap ada pembelian tuh nggak harus dipisahkan, Kak, yang mana yang inventory lama sama yang baru masuk, Kak? Enggak. Jadi itu bedanya. Jadi tiap menentukan saldo ini, tiap ada pembelian kita bikin harga baru. Tiap ada pembelian bikin harga baru, nggak disalin kayak tadi. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oh iya, yang lain ada pertanyaan? Jadi kalian coba kerjain lagi nanti yang soal ini buat latihan. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti tanyain aja ke kakak. Nah, untuk yang catatan ini, karena ini lumayan banyak, batasnya sampai malam aja nanti. Udah? Nanti kakak bikinkan linknya. Udah, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Kita masih ada lagi tuh satu lagi tentang net penilaian persediaan nanti. Kira-kira kapan tuh ya? Jumat depan. Jumat depan kalian bisa. Jumat tuh kan berarti kan udah tibanya udah istirahat ujian tuh kan. Bisa lah ya. Soalnya satu lagi. Habis itu selesai kita. Gimana? Nah, Jumat depan kita jam 4. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Kak. Kak. ya.